Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Matius di pasal 16 disampaikan oleh Pastor Hokit. Sesungguhnya kitab Matius terus menuju di titik yang tinggi. Tapi hari ini sampai di titik yang tinggi. Pengakuan jemaat terhadap Yesus. Mereka mengaku Yesus adalah Kristus, mengenal Yesus sebagai Mesias. Yesus adalah Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tapi di pasal 17 juga sampai pada titik yang tinggi juga. Yesus di atas gunung, di situ menunjukkan kemuliaannya, menampakkan kemuliaannya. Pasal ini dan 17 itu sangat bersangkutan. Kita dengan tema hari ini, kerajaan surga ditunjukkan kepada orang yang ditunjukkan bagi Allah. Tanpa orang yang menyatakannya, tanpa Bapa yang menyatakannya, mereka tidak tahu rahasia kerajaan surga. Kerajaan surga adalah ditunjukkan kepada yang dinyatakan Bapa kepada orang. Di dalam ayat hari ini dibagi dalam 4 bagian. Pertama, kita melihat dunia yang jahat dan tidak setia hanya disertai dengan mukjizat Yunus. Jadi di sini kita melihat satu pernyataan terjelas, melihat dalam peperangan rohani di satu angkatan atau zaman dalam ketidaksetiaan, tapi di tengah-tengah mereka juga mendapatkan pewahyuan dari Bapa Surgawi, mengerti akan mukjizat Yunus dan mengerti Yesus adalah Kristus. Dan kita lihat dalam ayat ini apa yang dimaksud angkatannya jahat dan tidak setia. Dan Yesus berbicara kepada sekelompok orang apa? Di sini bukan di bioskop lagi nonton film, atau bukan orang yang di tepi Galilea yang melihat keramaian. Tetapi mereka adalah orang Farisi dan orang Saduki yang mewakili kepala-kepala agama di masa itu. Reaksi dari mereka yaitu angkatan yang jahat dan tidak setia. Dan di malam masyarakat mempunyai kedudukan bahkan di dalam keagamaan sebagai pemimpin orang Yahudi. Tapi dari pembicaraan mereka menyatakan yaitu angkatan yang jahat dan tidak setia. Angkatan yang tidak percaya kepada Allah. Jangan kamu kira mereka sebagai kepala agama apa yang mereka katakan membawakan petunjuk. Dulu waktu saya di sekolah teologi juga membaca penjelasan penguraian dalam Perjanjian Baru. Di belakang ini juga menyatakan tentang tidak percaya mereka seperti 5 ikan 2 ekor. Itu adalah tindakan seperti anak kecil yang menggerakkan hatinya untuk membagikan makanan yang ia bawa kepada orang lain. Sehingga banyak orang
merasakan dan mengalami mukjizat yang besar, dan mukjizat ini seperti bukan mukjizat tetapi dari seorang anak kecil yang tergerak hatinya membagikan makanan kepada orang banyak. Sesungguhnya tidak ada mukjizat, hanya satu tindakan yang tergerak hati seseorang yang membawakan hasil, yaitu angkatan yang tidak percaya menuntut terhadap mukjizat. Mereka tetap ragu, mereka tidak percaya. Kemudian pada saat kita membaca Perjanjian Baru, pada masa itu sangat terkenal, yaitu sejarah Yesus. Hari ini Yesus yang kita kenal, yang kita percaya, kalau kita menelusuri jejak orang-orang ini dalam sejarah, sangat sedikit menyatakan Yesus di pinggir Danau Galilea, dia orang Yahudi. Kenyataan sejarah, dia orang Galilea, yang Yahudi Galilea. Dari kitab Injil seperti menyatakan bagaimana terdirinya gereja di awal-awal, tidak melihat bagaimana dengan Yesus sendiri. Dan tokoh dalam sejarah ini, gereja telah menambahkan banyak semarak-semarak dalam kisah sejarah ini. Jadi yang kita lihat hanya gereja mula-mula. Bukan jejak sejarah dari tokoh orang itu sendiri dalam sejarah. Seperti kalau kita kembali untuk meneliti, kamu akan menemukan kenyataan hanya 50%. Hanya 5%, dan 95% itu ditambah-tambah. Sebab kamu percaya kepada Yesus, kamu mempercaya Yesus kalau dia adalah Kristus, jadi kamu menambah banyak unsur-unsur keagamaan di situ. Dia awalnya hanya orang, dia sebenarnya hanya dia hanya orang biasa saja yang dikenal dalam gereja, bukan orang nyata dalam sejarah Yesus ini. Hanya dari zaman ke zaman Yesus dijadikan satu dongeng. Dalam kepercayaan, bukan satu kepercayaan atau itu hanya tidak setia. Mereka tidak percaya atau keraguan. Ada orang yang menyampaikan pesan ini sesungguhnya ingin menyesatkan orang. Bagi orang yang tidak bisa merenungkan atau berpikir, orang menyesatkan orang yang tidak pernah mengalami secara nyata, hanya itu dongeng-dongeng yang disampaikan oleh orang dari mulut ke mulut. Dan hari ini orang Farisi dan orang Saduki sesungguhnya terhadap Yesus juga mempunyai penanggapan yang demikian.
Tidak perlu banyak kisah atau sejarah mujizat. Tidak perlu ada sejarah yang semarak yang diteruskan, yang diberitakan. Sesungguhnya tidak membawa warna apapun. Dari setiap para pelukis hanya menambah semarak, menambah warna-warna di dalamnya. Di zaman Yesus, orang-orang Farisi dan orang Saduki sesungguhnya sudah demikian. Minggu kemarin hari Jumat kita baca di pasal 12. Pada saat Yesus melakukan mukjizat, mereka berkata dia menggunakan kuasa penghulu setan Beelzebul mengusir sakit penyakit, mengusir setan. Kamu melakukan mukjizat menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan, itu sesungguhnya hendak menyatakan kemuliaan Allah, tetapi yang kamu lakukan mengandalkan kuasa dari Beelzebul. Yesus berkata, angkatan yang tidak percaya dan angkatan yang jahat, sesungguhnya itu pekerjaan Roh Kudus, tapi diberikan kemuliaan kepada roh jahat. Sesungguhnya menyerongkan orang Yahudi di zaman Yesus. Sesungguhnya di dalam hati orang Farisi, kamulah yang menyesatkan orang, kamu adalah nabi yang palsu. Kau menggunakan kuasa-kuasa jahat agar orang percaya kamu adalah Kristus. Sesungguhnya kamu apapun bukan, kamu hanya adalah nabi yang palsu. Di kitab Musa berkata nabi-nabi palsu haruslah dilempari dengan batu. Ingatkah kamu di pasal 12 ada orang yang tangannya mati sebelah Yesus yang mengulurkan tangannya, dia disembuhkan. Yesus menyuruhkan dia mengulurkan tangan, kan dia disembuhkan. Ini adalah tindakan iman. Tetapi pada masa itu orang Farisi, pemuka agama Yahudi melakukan keputusan apa? Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Melihat mukjizat ini, hati mereka tidak percaya dan ragu dan bersekongkol dia dari perkumpulan dari orang Yahudi agar jangan dia menyesatkan para rakyat. Percaya kepada semua yang bukan dari firman Tuhan. Jadi orang melihat mujizat belum tentu semuanya membawa iman. Ada malah orang melihat mujizat mereka bertambah ragu, bahkan bersekongkol untuk membunuh Yesus, dan mereka bersepakat memutuskan bahwa Yesus adalah penghulu mereka, adalah ajaran yang sesat yang menggunakan kuasa setan untuk mengusir sakit penyakit. Dan juga ada gereja, mereka tidak mempunyai mukjizat, mempunyai pandangan yang sama. Tapi di gereja ini banyak kesembuhan, menyembuhkan penyakit dan kelemahan, mengusir setan. Bagaimana orang di luar melihat pandangan gereja 611? Adakah kamu di media melihat? Coba kamu di media melihat gereja 611, di situ banyak orang yang mengatakan bahwa gereja 611 adalah aliran yang sesat.
Demikian juga di masa itu mereka ingin membinasakan Yesus. Jadi Yesus berkata kepada mereka, selain tanda-tanda dari Yesus, selain tanda dari Nabi Yesus, tidak ada lagi akan suatu tanda diberikan kepada mereka. Mengapa menggunakan tanda Nabi Yesus? Mengapa menggunakan tanda Nabi Yunus? Sebab Yunus 3 hari di dalam perut ikan, dan Yesus pun dia dalam hari yang ketiga dia akan bangkit kembali, dan telah dinyatakan dalam pernyataan 3 kali dan di 20, dan juga di pasal 12 juga dinyatakan bahwa di situ Yesus di pasal 12 ayat 38 sampai 42 mereka mengatakan bahwa Yesus menggunakan kuasa jahat mengusir setan. Di situ juga mengatakan tanda dari Yunus. Yesus mengatakan mereka adalah angkatan yang jahat dan yang tidak setia. Ini reaksi kehidupan yang ditunjukkan oleh para pemuka agama, bukan orang yang melihat seperti menonton film di bioskop atau orang-orang melihat keramaian di pinggir danau Galilea. Tetapi yang Yesus hadapi yaitu kepala agama Yahudi. Ada orang berkata Yesus bukan ditelan oleh Nabi 3 hari di dalam perut ikan, dan juga tidak berdoa. Latar belakang yaitu juga angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka ingin membinasakan Yesus, melenyapkan Yesus, tetapi Yesus berkata, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi banyak orang berkata sekarang tidak adalah mukjizat. Yesus telah hidup dari kematian, hidup kembali. Yesus berkata, dikatakan seperti Yunus yang telah dimuntahkan dari perut ikan. Jadi tidak ada lagi mukjizat. Kalau kamu percaya Yesus telah hidup kembali, telah bangkit kembali, itu merupakan satu mukjizat yang besar. Tetapi orang-orang dan demikian mereka datang ke gereja, mereka tidak bisa menggunakan kuasa kerajaan surga untuk mengusir setan, melenyapkan sakit dan kelemahan. Mereka tidak mempunyai otoritas yang demikian. Setiap kali melihat satu yang terjadi di luar penalaran atau luar biasa, mereka akan berpikir atau bahwa itu adalah dari kuasa yang gelap. Dan hari ini saya merasa lewat di pengakuan Petrus itu sangat penting. Di angkatan yang jahat dan tidak setia, di situ ada pengakuan dari Petrus. Kita masuk di poin yang kedua, ayat 5-12. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, dari pasal 5-12. Sesungguhnya orang Farisi dan orang Saduki mereka tidak bisa duduk bersama. Dari keperluan politik mereka, dua partai ini mereka saling berlawanan. Orang-orang Farisi juga mereka memandang remeh orang Saduki, dan orang Saduki di bait suci mereka tetap
melakukan pekerjaan mereka di bait suci. Boleh dikatakan mereka di bait suci sebagai orang Lewi. Mereka demi untuk kebutuhan sehari untuk melayani Allah, tetapi mereka di bait suci yang bekerja di bait suci. Orang Farisi merasa mereka orang yang sungguh-sungguh yang taat kepada Allah, tetapi dua kelompok ini mereka bisa bersama hanya untuk bertanya kepada Yesus untuk merajuk pada seluruh di Yudaisme. Mereka tidak menerima Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah, dan perkara ini fokusnya kepada Petrus dan murid-murid Yesus. Pertama, Yesus berkata untuk jangan terpengaruh terhadap ragi mereka. Waktu mendengar soal ragi, mereka seketika ingat bahwa mereka mereka lupa membawa roti. Yesus telah memberi makan kenyang 5.000 orang, 4.000 orang, dan setiap kali bukankah masih ada sisa-sisa yang terkumpul? Mengapa kita tidak membawa roti dalam perjalanan? Sebab di ayat 5 dikatakan pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau dari danau Galilea sebelah sana ke sebelah yang lain, mereka lupa membawa roti. Sekarang kita dalam perjalanan yang jauh dan mengikuti Yesus, tidak tahu dalam situasi yang bagaimana. Pertama yang mereka pikir, apakah itu bekal makanan. Saya ingat saya waktu tamasya ke Yerusalem, sesungguhnya bus itu sangat jarang-jarang sekali setiap jurnalnya. Jadi saya naik bus akan menentukan terlebih dahulu jam berapa keluar dan juga menetapkan jam berapa waktu bus pulang. Kalau saya ketinggalan, maka saya akan di tempat dengan keramaian orang yang banyak. Jadi saya keluar waktu yang pagi dan pulang waktu yang malam. Dan pada hari itu saya akan melihat banyak perkara-perkara, dan hari itu saya akan membawa banyak bekal makanan. Pertama, saya lihat di tempat peninggalan kuno apakah bahan makanan. Kalau saya tidak membawa bahan makanan, saya hanya naik bis keluar, malam bis pulang ke tempat penginapan, maka seharian saya tidak punya bahan makanan. Jadi dalam perjalanan jauh perlu membawa cukup bekal makan dan minum. Kalau kamu di Yerusalem, kamu akan tahu betapa mahal biaya hidup di situ. Beli air saja sangat mahal, dan yang sangat diperdulikan, yang diutamakan bagi murid-muridnya Yesus. Guru menyuruh kami untuk pergi ke danau, menyeberangi danau. Apakah kami membawa bakal makanan yang cukup? Sesungguhnya bagi Yesus tidak ada kekurangan, sebab di pasal sebelumnya melihat penolakan dari orang Farisi dan Saduki. Jadi Yesus meninggalkan mereka dan pergi.
Di tengah perjalanan, Yesus berkata kepada muridnya untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ketidaksetiaan, tidak percaya orang-orang Farisi dan Saduki ini, ragi Farisi ini. Orang Farisi dan Saduki, mereka banyak pengetahuan, mereka bisa meramalkan, melihat ke arah langit, mereka bisa menebak besok hari baik atau yang cuaca yang baik atau buruk, tetapi mereka tidak dapat membedakan tanda-tanda zaman yang dari Tuhan, dan mengikatkan pada murid-muridnya jangan percaya kepada mereka. Mereka adalah sifat dari angkatan yang jahat dan tidak setia. Tetapi bagi murid-muridnya masa itu yang mereka ingat yaitu roti. Dan Yesus kembali mengingatkan mereka. Kita lihat di ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap roti mereka, supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki, ajaran yang tidak percaya, yang tidak mengerti terhadap rahasia kerajaan Allah. Kita masuk di poin yang ketiga, dan murid ini percaya atau tidak. Mungkin mereka juga semua tidak percaya, sebab mereka juga adalah orang, di tengah-tengah mereka juga adalah orang Farisi. Dan di situ murid-murid mengingatkan murid-muridnya jangan mengikuti ajaran dari mereka, sebab mereka tidak percaya. Jadi ayat 12-20 adalah titik dari ayat kita di hari ini, atau poinnya yang fokusnya. Yesus membawa mereka ke daerah Kaisarea Filipi. Di ayat ini kita melihat ayat 13. Kaisarea Filipi di tempat yang apa? Kalau kita di kesempatan di Israel, kita akan melihat demikian. Di sini ada satu gua yang besar. Menurut dongeng, ini adalah jalan masuk ke neraka di zaman Yesus. Di sini ada tempat kuil dan guanya. Di sini di luar itu adalah jurang. Sama dengan keadaan di hari ini, tapi hari ini kita tidak lagi melihat kuil dewa ini, tetapi hanya mendapatkan peninggalan kuno saja di sini. Dulu mereka di sini menyembah yang menghubung dengan ilah-ilah palsu yang berhubungan dengan kuasa gelap. Jadi di sini Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Seperti yang sudah pertanyaan yang terbiasa. Pertama, murid-muridnya, hati mereka masih pada ragu apakah yang dikatakan oleh orang Farisi katakan itu benar. Kedua, Yesus selalu mengatakan tentang rahasia kerajaan surga. Sesungguhnya mereka mengerti, sepertinya tidak mengerti. Tetapi hari ini Yesus sampai di daerah yang tempat biasa berhubungan dengan kuasa gelap, kuasa gaib. Di situ mereka mendirikan jemaatnya, jemaat yang
pertama kali yang diakui oleh Petrus di ayat ke-16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebelum pengakuan ini, Yesus bertanya 2 pertanyaan. Pertama kata orang, siapakah anak manusia itu? Umumnya, kalian tahukah orang bagaimana melihat aku? Yang mereka jawab terhadap orang Farisi sangat baik. Jawab mereka, ada yang mengatakan adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Perkataan yang tidak mereka sebut yaitu nabi palsu, mujizat yang dilakukan engkau menyesatkan orang. Tetapi pembicaraan mereka agak positif. Orang Yahudisme percaya kalau Elia akan hidup kembali. Dia adalah perintis bagi Mesias. Di pasal sebelumnya telah dikatakan Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Raja Herodes, orang yang banyak ikut campur, melihat begitu banyak mujizat Yesus, dia mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Dia takut membawa pengaruh terhadap dia. Dan pembicaraan ini, desas-desus ini tidak bisa disembunyikan oleh murid-murid Yesus dan berkata, siapakah Yesus? Atau seperti kita orang luar bagaimana mengatakan tentang gereja 611, ada orang yang berkata demikian, ada orang berkata begitu, tetapi kuncinya kamu sendiri bagaimana melihat gereja 611, kuncinya bagaimana kamu sendiri melihat Yesus. Jadi di sini Yesus di ayat 15, jangan menurut perkataan orang lain, tetapi apa katamu, siapakah aku? Yaitu kamu sendiri harus mencari jawabanmu. Orang-orang yang telah mengikuti Yesus sementara cukup waktu melihat Yesus menyembuhkan penyakit, mengusir setan, mengusir roh jahat, dan telah memberi mereka kuasa. Mereka bisa menyembuhkan sakit penyakit, mengusir roh jahat, dan roh jahat pun takluk kepada mereka. Tetapi ada orang yang menolak mereka. Banyak orang menolak mereka. Jadi Yesus bertanya hal yang sangat individual, secara pribadi. Kamu bagaimana menurutmu sendiri? Bagaimana suara hatimu, bukan menurut orang lain. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah yang diutus Allah. Engkau anak Allah yang diurapi oleh Roh Kudus, dan engkau juga yang mengurapi. Sebab Yohanes Pembaptis berkata, aku hanya membaptiskan dengan air, tetapi yang akan datang akan membaptis dengan api dan Roh Kudus. Jadi Kristus menggunakan Roh Kudus membaptiskan orang. Jadi kamu hari ini, kamu dan aku menjadi murid Kristus, yang menjadi muridnya Yesus, menjadi Kristus kecil yang menerima baptisan Yesus, urapan dari Roh Kudus, sebab dialah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Kamu dan aku menjadi Kristus kecil, kita juga menerima Roh Kudus. Jadi kita bisa dalam nama Bapa, dengan menggunakan kuasa Roh Kudus,
agar orang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Kristus atau dia adalah Mesias. Jawaban ini sangat gembira. Murid dengan jelas bisa mengungkapkan, dan kata ini sangat penting di ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini jawaban di luar penalaran, jawaban yang membawa petunjuk. Kamu dan aku sekarang menjadi orang Kristen gampang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita mudah menyebut namanya ini Yesus Kristus. Orang ini Yesus adalah namanya, Kristus itu adalah misinya. Setelah nama, di situ ada identitas yang tersembunyi, yang dirahasiakan, dan identitas ini tidak bisa diakui oleh, tidak banyak orang bisa mengakui selain karena karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Dari turun-temurun orang telah menyebut Yesus Kristus. Kita pun mengikuti menyebut dengan Yesus Kristus. Tetapi Paulus berkata, kalau tanpa karena Roh Kudus tidak orang yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Seperti Petrus katakan di sini, itu karena dinyatakan oleh Bapa yang di surga. Di sini Yesus tidak mengatakan oleh Roh Kudus, tetapi karena Roh Bapa surgawi yang dinyatakan kepada Petrus. Suara Bapa ya, waktu Yesus keluar dari air, waktu dia dibaptis, ini suara Bapa yang bisa dengar, ini anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Mengapa kamu bisa terjamah dan mengaku Yesus adalah Kristus? Karena suara Bapa surgawi lewat Roh Kudus yang menjamah hati kita. Ini pengakuan gereja mula-mula juga. Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Dia tiga di dalam satu Yesus. Kamu lihat pekerjaan Yesus, yaitu pekerjaan Roh Kudus menyembuhkan penyakit dan kelemahan, mengusir roh jahat. Yesus melakukan kehendak Allah. Dia adalah Tritunggal dalam satu Yesus. Dan lewat Roh Kudus, lewat Yesus dinyatakan dan menyatakan kehendak Bapa surgawi dan meneruskan. Walaupun di dalam ayat tidak menyebutkan bahwa Tritunggal dalam satu Tritunggal ini, tapi kamu bisa melihat pekerjaan Bapa di dalam Bapa surgawi di dalam Yesus. Ada Roh Kudus Allah Bapa surgawi dalam, yaitu interaksi tiga di dalam satu, yaitu Allah Trinitas. Dan saya mengatakan mengapa ini pengakuan yang dinyatakan oleh Bapa surgawi. Sebab di ayat 18 dikatakan, Yesus berkata,
Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di sini ada poin kecil yang harus dijelaskan dengan jelas. Yesus yang Yesus yang diakui oleh Petrus, atau orang-orang, pengakuan orang dari peluasan gereja mula-mula. Ini adalah pengakuan dari Petrus, Rasul Petrus. Jadi kunci surgawi diberikan kepada Petrus. Jadi sini mereka jemaat didirikan atas Petrus di atas batu karang itu, dan kunci ini apakah juga diberikan kepada orang yang percaya? Jemaat adalah dasar dari yang berdirikan di atas batu karang, atau orang yang dinyatakan oleh Bapa Surgawi ini masih tetap dalam rahasia. Pada saat kamu menerima rahasia ini dalam hatimu, berkata Yesus adalah Kristus, ini adalah tanda yang diberikan oleh Roh Kudus. Bukan cara pengungkapan orang yang diteruskan dari pengetahuan orang jemaat. Jangan mengira aku bisa menggunakan struktur ini. Kamu adalah Kristus, orang Kristen. Orang Kristen percaya apa? Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Maka kita akan seperti kita menimbun pengetahuan ini sampai generasi berikutnya. Dan cara pengungkapan, kamu adalah orang Kristen. Yang kamu ungkapkan benar 100%, kamu menjadi orang Kristen. Tapi bukan demikian. Tetapi di zaman angkatan yang tidak percaya, Yesus mempunyai penerimaan demikian. Sebab itu diberikan oleh Bapa Surgawi secara spesial, dan setiap dari generasi ke generasi gereja dalam pewahyuannya demikian, bahwa mengikut pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus. Gereja dibuka mendengar firman, dijamah oleh Roh Kudus, bersedia menerima Yesus. Ini yang kunci kerajaan surga yang digunakan pada ayat 21 sampai 28. Tadi pernyataan Bapa Surgawi kepada Kristus, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dan memberikan kerajaan surga kepadanya. Dia bisa melepaskan, dia bisa mengikat kuasa dari alam maut. Di pasal ini tadi itu adalah pernyataan dari Bapa Surgawi, sekarang pernyataan dari Yesus terhadap muridnya. Di sini bahwa Kristus akan menderita, akan mati, tapi akan dibunuh kemudian hidup kembali. Sekarang bukankah kamu percaya, murid percaya, mendengar bahwa dia adalah anak Allah yang hidup? Di sini Petrus berkata untuk
Di sini Petrus menarik Yesus untuk jangan memberikan dia ke surgawi, tapi di situ Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, kamu akan menjadi batu sandungan bagiku." Di sini adakah kamu melihat satu pergumulan atau perang rohani yang besar? Setiap perkataan yang tepat, mungkin kamu akan berkata yang salah. Kristus yang demikian kami tidak mau. Kami tidak mau Kristus yang menderita. Dan kita pun tahu bahwa Petrus tidak mengerti akan mujizat Yunus. Sebab Kristus akan mati, dia 3 hari di dalam perut, baru menunjukkan kemuliaan kebangkitannya. Kita pun demikian. Kita mengikuti Yesus harus menderita. Menjadi orang Kristen harus memikul jalannya salib. Yesus, engkau jangan berbuat demikian, dan juga jangan suruh kami berbuat demikian. Jadi kita sampai di titik tertinggi dalam kepercayaan kita, telah mengaku engkau adalah Kristus, semua pada berhenti di situ, sudah cukup. Jangan mengatakan tentang penderitaan, jangan mengatakan Yerusalem. Kristus bukanlah Kristus yang menderita. Dia hanya Kristus yang mulia, membawa kuasa kerajaan surga, menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, itu sudah cukup. Tidak perlu menderita, saudara semua. Ini juga merupakan tantangan bagi kita. Sesungguhnya Kristus yang kita percaya, dia Kristus yang bagaimana? Bagi orang Farisi, dia ada Kristus yang menyesatkan orang, satu yang nabi yang memurtadkan orang. Murid-muridnya mereka mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tetapi di dalam hati mereka juga ada pergumulan. Mereka melihat kenyataan, mereka setiap petunjuk akan dinyatakan bagi orang, dan ada juga mempunyai reaksi yang berbeda, ada yang juga yang menolak. Hari ini kita seperti dikatakan Yesus, ini bukan dari manusia. Kalau kita bukan karena manusia atau menurut darah daging kita, kalau kita menurut darah daging kita, kita tidak sanggup untuk mengikuti. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersama menyatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Kristus. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya.
Haleluya Tuhan, kami percaya setiap mujizat di dalam hidup kami. Kami berterima kasih, bahkan kami ingin mengalami lebih banyak lagi mujizat, sebab Engkau Allah yang ajaib, anak Allah yang hidup. Tuhan, kami berterima kasih, dan saya mengundang saudara semua untuk merenungkan atau di area silakan berbagi mujizat yang telah kamu alami dan sekarang mujizat apa yang ingin kamu alami. Apakah orang rumahmu lagi sakit, atau yang belum percaya Tuhan, atau kamu ingin mengalami mujizat apapun, kita bisa berdoa atau kita saling berbagi.
Tuhan, aku berterima kasih. Aku bisa bertemu dengan keluarga kandungku. Ini satu mujizat, satu yang luar biasa, dan saya bersyukur saya bisa menikah dengan Marga John. Tuhan, aku satu mujizat. Saya bersyukur kepada Engkau, dan Tuhan, kembali aku berseru kepada Engkau. Setiap keluarga yang Marga John, orang rumah saya semua, mereka harus percaya kepada Engkau. Dan orang rumah saya berkata, saya tidak akan percaya Yesus, tapi dalam nama Engkau aku nyatakan mereka akan percaya Yesus dan milik dalam keluarga Allah. Dan kata-kata yang mereka sebut dan kata-kata yang bersalah kepada Engkau, kiranya Tuhan ambil salim aku nyatakan orang-orang yang aku kasih, ke kerabatku, sahabatku, mereka semua percaya kembali kepada Engkau. Tuhan, aku berterima kasih pada saat aku sesat, Engkau menyelamatkan aku. Di dalam keluarga pada saat berdosa, Engkau melihat aku. Tuhan, aku berterima kasih dalam hidupku. Engkau pekerjaanmu besar. Di masa lalu sebagai remaja yang sesat, tapi hari ini aku bisa melayani anak remaja. Tuhan, aku bersyukur akan keselamatanmu dan penebusan. Terima kasih Engkau telah mematahkan kutuk dalam keluarga. Kalau karena tidak tanpa Engkau, tanpa ada darahmu yang kudus, aku tidak akan mungkin bisa mengatasi segala dosa dan kesalahanku. Tuhan, mohon mujizatmu, kiranya adik saya yang laki-laki bisa bertobat dan mengenal Engkau. Dan juga mohon kepada Engkau, orang-orang yang tidak mengenal Engkau, juga mengenal Engkau. Tuhan, kiranya di zaman yang ini kiranya ayah ibuku juga mengenal Engkau, dan ayah ibuku juga bisa mengikuti yang yang rutin. Biarlah keluargaku menjadi kesaksian bagi Engkau, dan kembali percaya kepada Engkau, dan beri kekuatan Tuhan kami satu keluarga melayani Engkau dan memuliakan Engkau, dan juga memberikan kesaksian atas pekerjaan-Mu. Yesus, aku berterima kasih. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau tahu akan hati kami setiap orang. Engkau tahu akan keperluan kami. Tuhan, aku memuji Engkau pada saat ayah saya waktu dia meninggal, membawakan emosi saya dengan kasih memenuhi aku sehingga aku disebut. Tuhan, aku memuji Engkau walaupun ayah sudah meninggal, tetapi Engkau tetap memberi mertuaku perempuan percaya Yesus dan datang ke gereja. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau menyembuhkan kami setiap keperluan. Tuhan, Engkau masuk di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menggenapi mujizat di dalam hidup kami. Bersama Tuhan, Engkau menolong kami setiap orang. Engkau menolong kami dan menolongkan orang-orang yang kami kenal, saudara-saudari semua. Mungkin orang rumah kita atau kita sendiri bisa ragu, kita kurang percaya terhadap mujizat kesembuhan Tuhan. Kuasain saat ini, kita bersama, kita pejamkan mata. Di dalam hidup kamu mengenal orang itu, dia menolak, tidak ada mujizat kesembuhan lagi. Tuhan tidak lagi berbicara di zaman sekarang. Aku tidak percaya Roh Kudus masih bekerja dalam gereja. Masih kita berdoa untuk orang-orang ini, atau karena kurang percaya kita berdoa, mohon Tuhan mengampuni kita, mohon Tuhan menolong kita. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, tolong kami dalam hidup kami, bahkan diri sendiri merasa apakah masih ada mujizat, apakah masih bisa berubah. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, kiranya iman kami yang kurang percaya kami serahkan kepada Engkau, dan kami kata-kata yang berkata Allah tidak lagi berbicara kepada semua pikiran ini, kami dalam hati kami ini serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni nak. Yesus, biar Engkau melihat, bukalah hati kami yang keras. Kiranya hati kami hanya melihat Engkau. Kiranya kami dalam gereja, dalam komunitas Pohon Kehidupan mujizat berulang kali datang seperti di tahun ini. Sebab kami ada menara
berdoa, ada doa-doa, bahkan ada kebaktian anggur baru, sehingga banyak saudara-saudari yang datang ke gereja mengalami mujizat kesembuhan. Semua ini Tuhan Kau berikan kepada kami Tuhan. Saudara, apakah kita percaya, apakah percaya mujizat akan terjadi lebih di gereja kita? Kalau kamu percaya, saya mengundang kalian untuk mengangkat tangan berdoa. Biar kuasa Roh lebih dalam agar terjadi di Hong Kong. Tuhan, Kau mengubah hidup kami semua orang. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Dari Roh Kudus bekerja dia di mana-mana. Tuhan, pada saat Engkau Roh Kudus bekerja, Tuhan, kami mengakui Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah anak manusia yang hidup. Engkau adalah juru selamat. Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam Engkau masih ada mujizat, ada kehidupan. Hal yang tidak kami sanggup lakukan, Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan. Tuhan, kami menyambut Engkau, saudara semua. Mari kita, saudara, kita berdoa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan, pada saat kami di sini berbagi, mujizat-Mu ada di mana-mana. Hidup-Mu seluruhnya mengubah kehidupan kami semua. Bahkan Engkau mengubah sejarah dalam dunia. Bahkan Engkau Allah, Engkau memberikan janji-Mu kepada kami. Tuhan, dalam kami terima, sebab Engkau berfirman, Engkau akan memberikan kunci kerajaan surga kepada kami setiap orang. Apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dengan iman kita terima kunci kerajaan surga ini. Pada saat kita tahu bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan, Engkau berfirman bahwa Engkau memberikan kunci kerajaan surga kepada kami. Apa yang kami ikat di bumi, di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan, kami terima kunci ini. Pada saat kami berdoa, apa yang kami ikat segala kematian, ketakutan, kesedihan, Engkau pada saat kami melepaskan kebebasan, sukacita, membebaskan hidup damai sejahtera-Mu. Demikian juga di surga Engkau lepaskan. Roh Kudus, Engkau penuhi kami, tolong kami agar lebih lagi tahu dan percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup.
Pada saat kami berdoa, Engkau akan mendengar. Pada saat kami menyembah, Engkau menyertai kami. Roh Kudus, Engkau penuhi kami. Roh Kudus, Engkau penuhi kami. Buang segala kegelapan dalam hidup kami, segala keraguan kami. Kerajaan surga sudah dekat. Kami mau berdoa untuk dunia ini. Kami mau bertobat. Kiranya hadirat-Mu menyertai kami. Tuh Roh Kudus, tolong kami agar hati kami lebih lagi melekat kepada Engkau, dan doa kami membawa kuasa. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa agar di dalam roh kita, dan kita berpegang pada kunci kerajaan surga ini. Tuhan, terima kasih atas janji-Mu. Kami berpegang pada janji yang Kau berikan kepada kami di zaman yang tidak setia ini. Tuhan, kiranya gereja kami percaya Engkau adalah anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kuasa. Kami mau berpegang pada kuasa yang Kau berikan kepada kami di angkatan yang jahat, angkatan yang tidak setia menjadi hamba-Mu. Tuhan, bersama waktu kami hari ini, Kau memanggil kami setiap orang yang di sini. Kami bukan hanya mau melihat akan kemuliaan Yesus, dan bila kami melihat orang-orang yang menderita, Yesus yang menderita, yang dibunuh, dan Yesus yang bangkit kembali. Yesus memanggil kita bukan hanya menikmati berkat dari Allah dan kasih karunia-Nya. Kalau saat kita menderita, pada saat kita ada kesulitan, apakah kita masih tetap berpegang kepada Allah? Apakah masihkah kita mau mengikut salib, kita mengikuti Tuhan? Kalau kamu bersedia, saya mengundang-Mu di dalam roh-Mu. Kita memikul salib kita. Selangkah demi selangkah kita berjalan di dalam mimbar, agar tindakan ini memberitahukan kepada kita, Tuhan, kami bukan hanya mengikuti Mesias yang kekal, tetapi Tuhan, Engkau juga menolong kami. Kami bersedia memikul salib yang Kau berikan kepada kami untuk datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri. Di dalam hidup kami, apapun yang terjadi, bahkan kami akan menghadapi penganiayaan, menderita, kesusahan, penganiayaan, dihina, diremehkan, dicaci maki. Tapi Tuhan, kami tetap bersedia memikul salib kami, mengikuti Engkau. Tuhan, kami berjalan keluar di mimbar ini bukanlah satu kesetiaan yang sederhana, tetapi di dalam roh kami deklarasikan Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada saat kami menyerahkan keegoisan kami, hukum-hukum kami, dunia kami, kami bersedia memikul salib-Mu, mengikuti Engkau. Ini adalah ketetapan hati kami dari gereja yang tidak masih ada sekelompok orang yang bersedia memikul salib-Nya yang Engkau kasihi, yang Engkau pilih. Ada orang-orang yang mengikuti Kristus. Hari ini mengambil keputusan, kami bersedia mengikuti salib kami hanya untuk mengikuti Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Saya mengundang di bulan 1 sampai bulan 6 akhir berdoa untuk KKR yang di Taichung. KKR Pohon Kehidupan ini membawa kesembuhan agar banyak orang memikul salibnya mengikuti Tuhan. Kamu bulan 7 sampai Desember saya mengundang kalian berdoa untuk KKR di Bario, di Kucing. Berdoa bagi anak-anak remaja. Di zaman sekarang kita perlu anak-anak remaja untuk diangkat
agar banyak anak remaja mengikuti salibnya, mengikuti Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Yesus, pada saat kami mengangkat tangan kami berdoa kepada Engkau, Roh lebih-lebih dicurahkan kepada di Taichung agar kami melihat Engkau, mereka melihat di pohon pohon kehidupan. Hati manusia diubah, nafas pohon kehidupan mengalir di Taichung. Roh Kudus, Engkau menyertai agar lebih banyak lagi orang kembali kepada Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami serahkan Mario di kucing tangan Engkau. Pemulihan-Mu ada di tengah-tengah kami, akan melihat satu persatu anak remaja kembali kepada Engkau. Tuhan, pada saat Engkau mengumpul dari segala penjuru anak-anak remaja ini, Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi yang bernafas. Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus dan semua membawa api Injil ini dibawa pulang di tempat mereka berada. Tuhan, kami merindukan Engkau membuka hati kami, dunia kami, Engkau mau melakukan mujizat sehingga kami melihat hari kami bertemu dengan Engkau kembali. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, ada di tengah-tengah kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua di angkatan yang tidak setia. Kamu menerima pengakuan yang dinyatakan dari Bapa Surgawi. Dalam hatimu kamu percaya bahwa hanya Mesias, anak Allah yang hidup, hanya Kristus adalah Tuhan. Dan dalam Tuhan Yesus memberkatimu, kamu mengatasi segala kuasa kegelapan. Malaikat-malaikat menyertaimu, memberimu iman, menggunakan kuasa kerajaan surga, mengikuti Yesus, menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan, dan mengusir setan. Kamu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendirikan jemaat, dan di tengah jemaat kamu adalah batu karang. Dan juga Tuhan menguatkanmu menjadi pohon kehidupan yang kokoh. Pada saat kesulitan yang datang, kamu tidak akan goyah. Bahkan kamu bersandarkan pada Yesus dalam hidupmu. Kamu menerima yang kemenangan. Dari kegagalan meraih kemenangan. Ada penderitaan, ada penderitaan, tetapi hati kita penuh sukacita sebab Allah memberikan kita pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kamu dipilih oleh Tuhan, bahkan di dalam zaman sekarang menggunakan kuasa yang diberikan kepada Tuhan, kepada anak, dan anak-anak diberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.